Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita merenungkan 1 Petrus yang pasal kelima. Mulai dari pasal 1 sampai sekarang ini ya, kita membicarakan tentang dari pengharapan dan ada damai. Dan pasal kedua, rakyat di dalam kesusahan ada pengharapan. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Jadi terus diurang ada pengharapan dan taat. Dan kemarin kita membahas kita bisa melewati kesulitan di dalam memakai perlengkapan rohani. Dan yang kemarin membicarakan beberapa hal yang terpenting, yaitu membicarakan berbagai perlengkapan rohani. Dan pagi ini sampai ke pasal kelima. Bersaksi di dalam kesulitan mendapatkan kemenangan. Dan juga di pasal ayat 10, di dalam dua hal ini kita melihat ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatuan dan saksi penderitaan Kristus dan juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini yang di depan dua ayat ini sebab yang dijelaskan ya. Jadi di ini satu ayat pasal 1 sampai 4 sudah selesai dibahas dan juga dalam maka di ini dibahas lagi sampai ke pasal keempat. Di pasal keempat, di dalam tubuh yang dalam penderitaan dan dipatahkan. Jadi di ayat 13 dikatakan, jika kamu menderita, kamu mesti berbahagia karena kamu sama seperti Kristus. Jadi kamu bisa melihat kemuliaannya Yesus dinyatakan. Maka kamu di dalam kesulitan sukacitalah. Jadi kemuliaan ada di dalammu. Jangan merasa tuh ternisa. Jadi mesti bersukacita. Jadi sepenuh hati melakukan satu hal. Jadi sampai ke pasal kelima yang terakhir. Dan Petrus berkata, saya menjadi penatua. Dan saya melihat Kristus menderita. Saya adalah saksi. Jadi saya akan terus bersama Yesus menikmati. Jadi saya menghimbau kalian. Jadi pasal ini yang terakhir, jadi menghimbau apa? Yaitu mengembarakan. Jadi kita mesti menggembarakan dengan baik. Memang banyak penderitaan. Keadaan hari-hari sangat sulit. Dalam wabah penyakit COVID ini memang sangat sulit. Hari-hari Hong Kong memang lagi sulit. Ya bukan hanya bulan ini, tapi 2 tahun yang akan datang juga sulit. Waktu itu dalam demo pemberontakan juga keadaan juga sulit. Jadi saya juga merasa berapa tahun ini ya saya juga sangat sulit. Dari pertama saya tidak baik merawat diri saya dan saya masuk rumah sakit. Jadi berapa tahun ini saya merasa sangat sulit.
Jadi karena dosa kita menderita. Ini bukan yang dibahas di sini. 1 Petrus berkata kan kita melakukan kebaikan tapi menderita lebih baik daripada kita melakukan kejahatan kita menderita. Setiap orang juga akan mengalami penderitaan, kesulitan. Percaya Kristus dan tidak percaya Kristus akan mengalami kesulitan. Tapi kita bisa melewati kesulitan kita. Tapi di dalam keadaan ini, dalam kesulitan ini kita mesti mengembarakan. Kita mesti dengan baik mengembarakan. Di saat Petrus berkata mengembarakan, saya satu hal. Saya ingat dalam Yohanes yang terakhir, itu di saat Yesus menasehati, memberi pesan yang terakhir kepada Yohanes. Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka menggembalakanlah domba-dombaku. Sampai di hari terakhir juga, sampai akhir tua juga masih tetap mengembalakan. Dan seperti yang terakhir, yang Yesus nasihatkan untuk terakhir sampai akhir juga mengembalakan. Ini kepercayaannya sampai terakhir juga tetap mengembarakan. Jadi sepertinya orang juga tahu, tapi juga sepertinya tidak tahu. Banyak peperangan dalam rohani. Banyak permasalahan yang banyak yang kita tidak memahami. Jadi sini Petrus juga mengatakan bagaimana inti dari pengembaraan. Jadi dengan kehendak Allah kita merayaninya, yaitu dengan kehendak Allah kita mengembarakannya. Jadi Tuhan bagaimana melakukannya dan kita bagaimana melakukannya. Kita melihatnya sepertinya sangat gampang, tapi tidak tahu makna artinya. Janganlah itu dengan terpaksa ya. Jadi siapa yang memaksa kamu? Orang yang di atas tidak memaksa kamu. Jadi kita mengembarakan, jangan merasa kita ditekan atau dipaksa. Jadi saya menjadi ketua sel, jadi ketua sel saya akan senang. Jadi apa boleh buat ya, karena ketua sel saya sekolah Alkitab, jadi maka saya mesti jadi ketua sel ya. Jadi dia akan lebih senang. Ini adalah suatu terpaksaan ya. Jadi karena di sini terpaksa jadi tidak baik. Tapi memang kita sudah melakukan, tapi tujuan intinya tidak baik. Tapi bukannya karena terpaksa, tapi dengan sukarela. Sukarela dan tidak sukarela, bagaimana kita melihatnya? Memang kamu bisa melihat, kamu saling membanding-bandingkan. Saya pergi ke renungan pagi ya, menghadiri renungan pagi. Kenapa sih siapa-siapa tidak datang? Jadi kamu dengan tidak sukarela. Saya dengan susah payah merayani, tapi kenapa dia tidak merayani? Jadi merayani jangan merasa ditekan, dipaksa oleh atasan. Bukan karena juga seorang-orang kita serakah ya, membuat keuntungan sendiri.
bukan karena untuk mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan satu keuntungan kita pergi melayani. Saya dengan baik melayani, jadi kemungkinan pekerjaan saya akan baik dan anak-anak saya akan lebih baik. Ini adalah keserakan yang intinya. Jadi tujuan dan intinya kita mesti murni. Kita terhadap orang baik kita mesti dengan sukarela. Tapi tidak ada hubungannya. Jadi kita melakukan kebaikan kepada anggota sel kita, tapi dia tidak membahasnya. Jadi bukan hanya seperti itu. Jadi waktu dan pengalaman sudah kita berikan, tapi ada salah pengharapan. Kita melayani demi untuk Tuhan. Kita melayani dombanya Tuhan. Jadi Tuhan bagaimana melakukannya dan kita bagaimana melakukannya. Jangan kamu membuat itu seperti yang kamu berikan pada kamu. Jadi yang merasa saya adalah ketua sel, saya sangat hebat. Saya selalu memerintah mereka dengan perintah, perkataan, dengan emosi memerintah mereka. Jadi kamu menjadi anggota sel saya, kamu mesti sama dengan bersama kerenungan pagi. Kamu tidak kerenungan pagi, Tuhan bagaimana melayani kamu? Kamu datang ke renungan pagi, Tuhan akan memberkati kamu. Kenapa kamu dalam beberapa hari tidak pergi renungan pagi? Jadi dengan berbagai macam cara manusia untuk mempengaruhi anggota sel kamu. Di dalam pengalaman saya, kita mempengaruhi akan bertambah buruk. Jadi kamu dengan banyak tekanan, maka mereka menderita, maka akan ditambah tidak baik. Jadi terhadap yang otoritas kita jangan merasa ditekan, jangan ada masuk tujuan kita pribadi. Jadi ke bawah, terhadap bawah kita jangan menekan. Tapi kita mesti melayani, tapi tujuan intinya mesti tepat. Ini tidak baik dan ini tidak baik, dan bagaimana melakukannya. Jadi kita mesti menjadi teladan. Jadi kita melakukannya itu kepada mereka itu baik. Jadi jangan banyak berbicara. Saya bertobat karena saya banyak mengajar terhadap anak dan juga terhadap murid saya. Terlalu banyak mengajar, sangat senang mengajar. Sebagian orang juga tidak ingin mendengar. Bagaimana orang ingin mendengar 3%, tapi kamu sudah berbicara 7%. Anak saya ya, bisa dalam keadaan begini, Bapak akan membicara tentang kehidupan seumur hidup ya. Dan saya sekarang baru tahu kalau saya itu senang berbicara. Pas bicara begini dan saya terus berbicara, tapi dia tidak ingin mendengar. Kamu melakukannya, menjadi teladan buat mereka itu cukup. Menjadi teladan itu cukup. Dia melihat kekuatan kamu, maka DNA-nya akan bertambah besar. Tuhan bagaimana melakukannya dan saya bagaimana melakukannya. Ayat keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat ayu. Jadi kita apapun tidak bisa kita bawa di dalam
kerajaan surga. Dan ada kemungkinan kita mendapatkan mahkota kemuliaan, yaitu melayani. Itu kita melayani ada mahkota kemuliaan. Jadi mengikuti caranya Tuhan kita melayani. Di dalam dunia ini banyak kesulitan. Bagaimana kesulitan ini kita melakukannya, yaitu melayani. Yesus di dalam menderita, dia tetap dalam pelayanan, dan di akhir mendapatkan kemuliaan ini. Dan dia juga memanggil, menghimbau kita melakukan begini. Kita melihat tema yang kedua. Ayat 6, merendahkan diri dan taat kemudian ditinggikan. Ayat kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Karena Tuhan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini katakan, karena kita mengikuti kehendak Tuhan, kita melayani, kita mesti memahami karakternya Tuhan. Tuhan berkata menentang orang yang congkak. Kita mesti berpikir, apakah saya akan ditentang oleh Tuhan? Ini tidak baik. Lawan kita ada Tuhan. Kita melakukan hal untuk Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Maka kita mesti taat dan merendahkan diri. Yaitu merendahkan diri, itu dengan merendahkan diri yang besar. Yaitu mengikatkan pinggang, kan, itu ikat pinggang ini dipakai di pinggang senantiasa menunggu perintah. Jadi kita dengan siap sedia untuk melayani orang. Ya, ini adalah rendah hati. Itu siap sedia mendengar. Yaitu siap sedia menerima perintah. Dan juga siap sedia melayani orang. Jadi saya membicarakan, saya dulu memang punya pembantu. Saya dulu punya 3 pembantu. Salah satunya pembantu ini juga bersedia melakukan bekerja, ya. Pada saat dia melakukan satu yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak kamu, dan kamu akan bicara padanya, dan dia selalu membantah, yang memberi penjelasan, ya. Jadi istri saya berkata, ya, jadi kamu tidak usah banyak berkata, kamu bilang sorry cukup. Pas kamu bilang maaf, ya, jadi kamu tidak usah banyak memberi penjelasan, ya. Jadi bisa dikatakan saya tuh difitnah, jadi begini. Jadi bisa melakukan ini dan terus jadi melakukan pekerjaan ini, dan terus membela. Sebenarnya tidak usah. Jadi kita mesti merendahkan diri. Jadi bisa melakukan begini, seperti yang kamu pikirkan tidak sesuai, maaf, ya. Ya, bisakah diperbaiki? Ya udah, bisa. Jadi saya juga tidak bisa, bagaimana? Jadi kita mesti sama
sesama mesti merendahkan diri dan mesti sesama taat. Jadi sama seperti hubungan suami istri mesti sama taat. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi di dalam banyak kesulitan kita akan terus ditinggikan. Apa yang meninggikan kita adalah Tuhan. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Jadi kita melakukan ini cukup, maka ditinggikan, kita akan dimuliakan. Ayat tema yang ketiga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat ke-7 sampai yang terakhir. Saya melakukan satu pasal ini yaitu tentang keadaan ya, yaitu hati yang melayani. Jangan merasa kita tertekan, jangan kita menekan yang bawah, yaitu dalam hati kita. Jadi kita menjadi orang mesti taat dan merendahkan diri, yaitu tentang karakter diri kita. Jadi yang sini yang terpenting adalah janganlah khawatir ya. Setiap orang sebenarnya mempunyai kekhawatiran. Kita banyak mempunyai kekhawatiran kita sendiri. Yang kita khawatirkan semua pun tidak terjadi. Saya menghimbau kalian, jika kamu mencari khawatir, kamu catat ya. Dan kamu akan merasa banyak ya. Dan besok tulis lagi akan banyak. Dan pas satu hari kita lihat semua kekhawatiran kita tidak terjadi. Ada staf gereja dikasih ditahu, Simu mencari kamu nanti siang jam 2. Apa yang terjadi? Apa yang saya melakukan kesalahan? Apakah tadi saya sudah berkatakan satu perkataan yang salah? Nanti ditanya bagaimana saya. Dan akhirnya pas ketemu Simu terus langsung nangis, merasa tertekan. Dan semuanya akhirnya tidak sesuai, tidak sama. Jadi komunikasinya tidak tepat ya. Semua yang kita halusinasi kita ya, jadi banyak berbicara begini juga ya, sama seperti pemimpin di dalam tempat kita kerja ya. Pas bicara satu inti, tapi kita banyak memikir yang tidak baik. Jadi kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Itu kita serahkan pada Tuhan. Kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara kamu. Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Jika waktu sudah datang, dan Tuhan akan memberikan semua kepada setiap orang. Yang Tuhan memelihara kamu. Beberapa hari yang lalu kita rekaman mengikuti Tuhan, yaitu dari ke yang 100 ya. Versi yang ke-100 itu mulai melalui Zoom terhadap Pastor Barnabas dan Simu diri ya, tanggal 17 Maret ya. Itu tentang mujizat, bagaimana Tuhan memberikan berkat yang satu dan bertambah lagi.
pas keluar dari imigrasi langsung baris di depan ya, yang lainnya bisa menunggu 15 menit, dia hanya 10, dia masih menunggu 2 jam baris yang paling depan untuk melalui imigrasi. Dia akan berpikir masa lama. Jadi pas dia dengar-dengar di dalam suntik ada satu suntikan surat, jadi semacam kode ini ya. Dan Pastor Barnabas juga berpikir, saya juga tidak ada, jadi sangatlah sulit. Jadi pas sampai berpikir begini, sampai di depan, jadi mulai kamu, jadi sampai ke bagian country yang kedua ya. Jadi surat untuk suntik ya vaksin itu juga tidak usah dilihat lagi, diperlihatkan lagi, jadi kamu bisa melewati. Jadi walaupun sampai visanya keluar ada 5 tahun visa kerja, tapi juga mesti tes ya, dalam tes kesehatannya, tapi antri sampai akhir tahun. Jadi sesudah visa turis ya 3 bulan ya, jadi mesti kembali ke Hong Kong, tapi semua juga mesti antri sampai akhir tahun. Ini tentang kesaksian Pastor Barnabas dan si Mudiri ya. Jadi kalau satu daerah yang sangat terpencil 500 km, dan terima kasih Tuhan sampai bulan Maret. Jadi kadang berpikir waktunya sangat pagi dan bagaimana kendaraan keluar ya. Jadi dalam kita melihat satu hal, ada hari yang 2 hari kemudian. Jadi semua tidak bisa kita pikirkan, akhirnya tidak usah berpikir banyak ya, akhirnya pergi tidur. Jadi pergi dan balik 1000 kilometer. Tanggal 17 Maret pergi ke Australia dan semua juga selesai. Jadi kita berpikir tuh mempunyai pemikiran yang tidak baik, dan kita berpikir tuh tidak ada tenaga. Apakah Tuhan tidak memanggil saya? Apakah Tuhan tidak ingin memakai saya, memanggil saya dan memakai saya? Dan juga sampai sana juga banyak hal yang dipikirkan ya, sampai sana tidak ada uang dan banyak. Tuhan memelihara. Kita mesti percaya Tuhan memelihara. Jika kekhawatiran kamu terlalu banyak, seperti dalam minggu ini banyak kekhawatiran kamu tulis, dan tidak ada satupun yang terjadi, dan banyak yang tidak terjadi. Jadi maka kita jangan banyak khawatir. Jangan khawatir. Anak mulai pacaran ya, kita selalu jangan membuat perempuan tidak senang ya, sedih. Jadi anak mendengar tuh sangat mendengar sangat tidak enak ya. Jadi karena kekhawatiran kita, jadi dalam ini kita sebenarnya jangan begini. Emang hari-hari lagi dalam kesulitan, tapi Tuhan memelihara. Kita serahkan semua pada Tuhan. Jadi dengan percaya kita menentangnya, kita ada firman-Nya Tuhan. Akhirnya juga sama. Ayat ke-9. Kita tahu dalam saudara kita mengalami kesulitan. Yesus juga mengalami kesulitan, para tua juga, dan juga saudara-saudara juga sama mengalami kesulitan. Tapi
Tuhan ada kasih karunia. Ayat 10 ya, Tuhan akan memberikan karunia kepada kamu. Dan akhir Tuhan memanggil kita, dan kita bersama dengan Kristus mendapatkan kemuliaan. Di saat kita mengalami kesulitan, Tuhan akan melengkapi kita, akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Jadi kamu melakukan sampai di mana, dan Tuhan yang selainnya akan mengokohkannya. Jadi Tuhan melihat ini tidak baik dan Tuhan akan membantu. Jadi kita bayangkan banyak hal di saat kita masih antri sampai akhir tahun, Tuhan membantunya. Tuhan akan menambahkan kekuatan kepada kita. Dan semuanya itu datang dari Tuhan. Di dalam perayaan Purim, walaupun dalam keadaan sangat sulit, tapi saya sangat senang. Covid boleh dengan keadaan ganas ya, tapi hari baik. Karena Tuhan sudah memberikan hati yang siap sedia. Tuhan berkata, saya memelihara kamu. Saya memelihara kamu. Saya lebih dahulu memberitahu kamu. Saya melihat dan memelihara kamu. Dan kita terus berjalan, dan Tuhan, kita masih ingat Tuhan memelihara kita. Tapi Tuhan tidak suka kita congkak, dan Tuhan tidak suka kita khawatir. Tuhan senang kita merayani, dan kita dengan baik melakukan, kita akan baik, kita mendapatkan kemuliaan. Dalam waktu hari-hari sulit kita tetap merayani. Dalam kesulitan ini kita tetap merayani. Di saat ini orang Hong Kong dalam kesulitan, kesakitan. Banyak teman dari luar negeri telepon ke saya, kamu membutuhkan apa, saya akan kirim kepada kamu. Dan banyak orang tahu Hong Kong dalam keadaan menderita, dalam suasana hati juga yang tidak baik. Tapi kita ada Tuhan, kita tahu Tuhan pelihara kita. Jadi lebih banyak lagi melayani, jadi tahu Tuhan tuh melayani kita. Mari kita masuk di dalam kemuliaan. Mari kita bersama bangkit berdiri memuliakan Tuhan. Haleluya, kita bersama staf yang di dalam online dan juga saudara-saudara sebenarnya. Kita datang di hadapan Tuhan. Beberapa waktu dalam keadaan bagaimana kita dengan sukacita menghadapinya.
心。才美丽。Tuhan, kami dengan selama-lamanya memuji-Mu. Tuhan, Engkau pembantu kami yang paling besar. Kita setiap menit, setiap detik dengan Tuhan, Kau selama-lamanya menyertai kami karena ada-Mu. Kami tidak takut. Tuhan, karena ada-Mu, kami tidak takut. Tuhan, karena ada-Mu, Engkau memelihara hati kami, seumur hidup kami mengandalkan-Mu, mengikuti-Mu. Kami setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kami di dalam tangan-Mu. Dan juga kami berterima kasih. Kami tetap mengandalkan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih.
Tuhan kami memuji-Mu. Engkau ribuan tahun tidak berubah, selalu Tuhan yang menjaga kami. Tuhan, terima kasih memilih gereja kami, memilih kami di dalam keadaan generasi ini menjadi terang. Tuhan, terima kasih hati menggembala diberikan pada kami setiap orang. Tuhan, di dalam hari kiamat ini Engkau memberitahukan kami dalam pelayanan ini, di dalam tengah gembalakanlah gembala kamu dengan sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan kebaktian diri. Jangan kamu berseolah kamu mau meminta atas mereka percaya kamu, tapi dengan pengabdian. Tuhan, kami berterima kasih. Kisah Petrus 3 kali tidak mengakui kamu, tidak dengan begini engkau meninggalkannya, tapi engkau terus mengembalikannya. Engkau bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus tidak bisa dengan kasih manusia, dengan dia menjawab dengan kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan terus berkata begini, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan, sampai Petrus yang sudah tua terus ingat terhadap yang kau berikannya, sekarang menjadi penatua gereja. Dan sekali lagi terus berkat di dalam menghadapi kesulitan kepada orang yang tertindas, seperti yang Tuhan kau berikan pada mereka dengan setia, dengan hati yang lemah lembut, dengan menurut hatimu melayani. Tuhan, kami berterima kasih, kami ada sekelompok orang yang ketua sel yang dengan setia. Walaupun sekarang dalam keadaan wabah penyakit ini dan tidak bisa datang ke gereja, tapi setiap ketua sel dengan setia, dengan hati, dengan kasih melayani anggota selnya. Dan Tuhan berkata pada setiap ketua sel, anakku, engkau sudah melakukan dengan baik. Anakku, engkau sudah melakukan dengan baik. Saya melihat kamu dengan sepenuh hati melayani. Engkau sedia menahan semua dengan sabar di dalam semua tekanan. Kamu pernah merasa tidak ingin melakukannya, tapi Tuhan berkata, anakku, saya sangat menghargai kamu. Kamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, tapi kamu tidak dengan uang, bukannya karena nama, bukan karena menjadi ketua leader. Kamu tetapi demi untuk Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Saya melihat setiap ketua di kepalamu ada satu mahkota kemuliaan. Tuhan Yesus berkata, anakku, semangat, saya menyertaimu, kamu sudah melakukan dengan baik. Dengan kasih saya mengasihimu, menjadi setia anggota sel. Semua dalam dirimu memberikan kemuliaan. Tuhan, dengan setiap anggota sel saya serahkan dipadamu. Tuhan, terima kasih dengan kasih karunia-Mu sudah memilih kami untuk bangkit, untuk melayani. Tapi Tuhan, kami mengakui semua dalam perjalanan kami banyak yang untuk belajar. Tuhan, Kau ampuni kami, kadang kami banyak berbicara, banyak mengajar. Tuhan, seorang membutuhkan kasih, kami memberikan pengajaran.
Seorang membutuhkan pengertian, tapi kami yang kita berikan adalah himbauan. Bukan kami dengan tidak baik mengajari ketua leader, tapi kami berterima kasih. Bukan karena begini membekami, tapi kamu memberikan semua. Kami terima kasih Tuhan engkau memberi kami ketua leader. Bisa belajar seperti Petrus dengan sepenuh hati, dengan sukarela melayani seperti yang Tuhan kau berikan. Dan banyak yang belum menjadi ketua share. Tuhan, kami membahaskan ini, pengembaraan hati ini diberikan pada kami. Karena ini di saat engkau telah disebut meninggalkan, engkau memberikan perintah ini. Di saat engkau menampakkan dirinya, itu kemuliaan yang mahkota kemuliaan yang tidak rayu. Dan saya ingin kalian yang belum ditabiskan menjadi ketua leader, mohon Tuhan memberkatimu, membawa domba datang di hadapanmu. Dan kita berbuat doa untuk diri sendiri. Kita mesti menjadi seorang yang menjadi teladan. Di sini banyak orang dalam kesulitan ini. Melalui kita bisa mengikuti Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tapi Tuhan betul ada orang yang belum ditasbihkan yang ingin menjadi ketua leader. Kami membawa saudara-saudara dalam hadirat. Bagaimana memanggil Petrus dan bagaimana memanggil kami. Dan panggilan ini juga sampai kepada saudara-saudara gereja ini. Supaya mereka dengan bersedia diutus mencari orang yang tersesat. Banyak orang yang perlu di dalam. Tuhan, saya di sini mohon utus saya menjadi seorang ketua leader, melayani mengembalakan domba, menjadi doakan untuk menjadikan doa ketua saya kita. Saudara-saudara semua kita berkati diri kita sendiri, kita semua contoh yang dari surga. Kita belajar kepada Yesus dan juga belajar kepada pendeta kita. Kita bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau memilih kami menjadi pengembara orang. Tuhan, kami berterima kasih. Kami banyak dalam kehidupan kami ini banyak angkuhan, banyak keegoan kami. Tuhan bantu kami dari firman ini berkata ini, kita mesti mendekatkan diri sujud di bawah kekuatannya Tuhan. Dalam kehidupan kami penuh dengan keangkuhan, bantu kami. Hari ini mulai kami ingin dengan rendah diri memakai sabuk kekuatan keangkuhan ini yang tidak taat. Sifat ini kami kadang tidak suka mendengar. Kadang ketua leader kita, otoritas kita juga tidak mendengar, kita mengikuti. Saudara-saudara semua, kita mengoreksi hati kita. Apakah ada sifat-sifat seperti ini? Kadang kita berpikir pikiran kita lebih baik dari pikiran orang lain. Ini adalah kesombongan kita. Cara kita, pikiran kita yang terbaik. Yang terakhir, kita tidak taat di bawah otoritas kita. Kita di belakang kadang suka meragukan membicarakannya ya, kenapa dia mengambil keputusan yang begini, yang tidak baik. Saudara-saudara semua kita berdoa memohon Tuhan menghilangkan semua ketidaktaatan dan juga
sombongan, dan kita dengan memakai ikat pinggangkan kerendahan, mohon Tuhan bantu kita di dalam kita. Mohon Tuhan bantu kita mengubah menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita bersama memohon, kita mohon pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Kita melihat Petrus di dalam kehidupan yang berubah. Dan Petrus berkata, saya tidak bisa meninggalkan Tuhan, tapi sekarang ini dengan rendah hati bersama. Kita melakukan sekali lagi, mohon kepada Tuhan, berdoa, memohon Roh Kudus di dalam kita taat kesombongan yang menentang Tuhan. Maka Tuhan mengubah kita bersama berdoa. Tuhan Yesus bantu kami. Kalau dulu kami ada orang yang sombong dan merasa baik, kita tidak taat, tidak mendengar. Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, kami banyak dan bisa otoritas menyuruh kita tidak pergi. Tuhan, ini adalah kesombongan kami. Dan Tuhan sekali lagi memberitahu kami, bantu kami, hilangkan semua kesombongan kami. Sebab kami ini mulai lagi dengan benar diri, mulai di dalam roh, menyenangkan harimu, taat, supaya kami bisa dipakai. Tuhan bantu kami dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Alkitab, bahwa semua kekhawatiranmu serahkan pada Tuhan. Saudara semua, kamu khawatirkah? Tuhan kamu tanya pada kita, khawatirkah kamu? Enggak khawatirkan anak-anakmu? Enggak khawatirkan ke dalam perekonomian kamu, kesehatan kamu? Semua kekhawatiranmu serahkan pada Tuhan. Karena sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan saudara semua, kamu ambil kertas dan kamu tulis semua kekhawatiran kamu. Satu-satu kekhawatiran kamu. Kadang ada tenggorokan kamu tidak baik. Semua kekhawatiran kamu tulis. Dan kita berdoa. Satu-satu kekhawatiranmu kita serahkan kepada Tuhan. Engkau juga bisa di dalam rumahmu kamu ambil kertas. Dan semua kekhawatiranmu, kamu khawatir pelajaran anak-anakmu sekarang sudah di bulan sekolah dan kembali ujian. Kamu juga khawatir tentang perekonomian, khawatir tentang hubungan suami istri, dan juga khawatir tentang pekerjaan. Ini semua kita tulis. Roh Kudus, Engkau menyinari kami setiap hari. Semua pemikiran ini sepertinya semestinya dan juga selalu khawatir, dan mestinya juga khawatir ini. Dan sepertinya wajar kita berpikir begini. Tuhan, Engkau menyinari kami. Semua kekhawatiran ini kita tulis. Roh Kudus, Engkau urapi kami, nyinari kami. Saya mengundang saudara-saudara semua kekhawatiran kamu semua serahkan kepada Tuhan kita. Engkau bisa buka mulut. Ini semua pemikiran ini tanpa disadari, semua kekhawatiran. Sampai semua ini terjadi dan saya khawatir. Di saat bos kamu manggil kamu mulai khawatir. Dan satu-satu ini kamu serahkan pada Tuhan, karena Tuhan memelihara kamu. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Tuhan, kemuliaan-Mu tidak berubah. Gak berkata, dan semua kepeliharaanmu itu diserahkan padamu. Tuhan Yesus, Engkau pelihara kami. Tuhan Yesus, semua kekhawatiran kami serahkan padamu. Tuhan, kami percaya padamu. Tuhan Yesus, Engkau menilai kami, Tuhan.
Engkau memberikan kepercayaan pada kami. Kami menerima kepercayaan ini, karunia dan kasih. Sebab kami, Tuhan Engkau memelihara kami. Dengan percaya ini memelihara kami. Engkau memberikan kekuatan pada kami. Tuhan, kami menerima Roh Kudus yang masuk dalam hidup ini. Kita bersama menerima kepercayaan ini. Tuhan, Engkau memelihara kepercayaan kami. Engkau memberikan kekuatan pada kami. Saudara damai berikan pada kami. Kami damai ini dan kekuatan kami serahkan padamu. Yesus, Engkau pasti akan memelihara kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Kita dengan lagu pujian ini kita memuji Tuhan. Saudara, Engkau yang damai, Engkau damai. Engkau menyertai kami. Kita ada damai di dalam hati. Kita bersama menerima berkat. Itu ada online yang di sini. Short staf sekolah kitab dan ketua reader, saudara-saudara semua. Dan nama Tuhan Yesus memberkati kalian, kehidupan kalian. Menjadi teladan. Saat Yesus melakukan apa, kamu melakukan apa. Dan karena Tuhan sukacita, bukannya sebab yang khawatir, punya kekuatan. Saya juga dalam Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan setiap orang merendahkan diri dan tidak khawatir. Dan selalu taat. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Apa yang Tuhan melihatkan suatu saat ini dan berkata padamu, banyak hal yang tidak baik. Kalau kita sudah sujud di bawah Tuhan, kita sujud di dalam keadaan saat ini. Waktu tiba akan memberkatimu. Waktu datang Tuhan akan memberi bersama memberkatimu. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada hari ini, firman ini, Tuhan memeliharamu. Sebab Tuhan memeliharamu. Yaitu memelihara itu, yaitu memelihara kamu. Semua itu serahkan. Kamu tahu Tuhan mengkhawatirkan kamu, akan memelihara kamu. Karena engkau percaya. Kamu bagaimana dalam keadaan suasanamu? Ledakan kekhawatiranmu, serahkan padanya. Saya berkata, Tuhan khawatir kepadamu. Tuhan akan memeliharamu. Sampai kamu tua, rambut putih. Tuhan akan khawatir padamu. Tuhan memeliharamu. Kamu dengan kepercayaan ini, letakkan semua
kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Itu kekuatan yang menolak ini dari iblis, semua dengan cara terhadap hatimu kepada Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus deklarasi, Tuhan memelihara hatimu dan bangkit semua karakter dan caramu dengan penuh hati percaya. Juga suatu pekerjaan yang kau yang mengasihi karunia akan diberikan padamu. Kemudian Tuhan lebih besar diberikan karena Tuhan mengasihimu, memeliharamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkatimu dalam keadaan ini, dalam keadaan dunia yang sulit ini. Kamu bagaimana melakukan, kamu setiap hari, setiap waktu, setiap menit akan benar mengalami bersama Tuhan. Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian semua.